Adik-adik, kakak mau tanya dulu, adik-adik sudah pada mandi belum? Udah, bagus. Adik-adik sudah pada sarapan? Sudah juga, bagus. Berarti itu tandanya adik-adik semua siap untuk memuji nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik, sebelumnya kakak mau mengingatkan adik-adik untuk adik-adik boleh tetap semangat beribadah minggu walaupun hanya lewat online adik-adik, supaya adik-adik bisa terus bertumbuh, adik-adik bisa menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan beribadah bersama adik-adik, ditemani oleh Kak Sonda dan ada Kak Maya, ada Kak Yani. Dan kita juga ditemani oleh dua abang pemusik kita yang ganteng-ganteng adik-adik. Ada Bang Boni dan ada Bang Amro. Ya adik-adik, adik-adik sudah siap memuji nama Tuhan? Nggak kedengaran. Adik-adik sudah siap memuji nama Tuhan? Ya, kita akan menyanyikan satu buah lagu adik-adik. Adik-adik boleh berdiri dulu. Ayo berdiri. Jangan ada yang duduk, jangan ada yang malas-malasan. Adik-adik berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Semesta Bernyanyi. Adik-adik tahu nggak lagunya? Pintar. Ayo Bang, kita nyanyikan lagunya.
mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kayan ini, terlebih dahulu kita berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih Engkau telah memberkati istirahat kami pada malam hari tadi, dan kami bersyukur Tuhan boleh bangunkan kami dengan kondisi yang sehat, dengan kondisi yang sukacita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu ingin duduk diam, ingin mendengarkan Tuhan boleh berbicara kepada kami lewat firman yang akan disampaikan oleh Kayani. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memberkati, supaya kami anak-anak Tuhan boleh duduk diam, mendengarkan dengan baik, dan bukan hanya mendengarkan saja, tapi kiranya Tuhan bantu kami, Tuhan tolong kami untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik, kita masuk ke dalam pengajaran kita kali ini. Baik, sebelumnya siapkan dulu Alkitabnya. Duduk yang manis, mari kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah ada di depannya Alkitabnya, boleh silakan dibuka. Firman Tuhan diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita sama-sama mengikutinya ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Baik adik-adik, kita akan lihat sama-sama firman Tuhan yang berbicara tentang buah roh. Satu-satu kita akan simak ya. Oke, kita masuk buah roh yang pertama, yaitu apa adik-adik yang disampaikan firman Tuhan tadi? Ya, betul. Kasih. Sekali lagi apa? Kasih. Oke, dari pengertian kasih, apa sih artinya kasih itu? Yuk kita sama-sama buka kembali Alkitab kita yang bicara mengenai kasih, yaitu dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Di ayat tersebut dinyatakan bahwa seseorang yang memiliki kasih memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bahwa ia adalah sabar, kemudian ia adalah murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan hal yang tidak sopan, ia tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itulah ciri-ciri orang yang memiliki kasih. Kemudian, bukti apa sih yang adik-adik miliki tentang pengertian kasih? Bahwa sesungguhnya ada kasih terbesar yang adik-adik sudah terima. Yaitu apa kasih terbesar itu? Yaitu ketika Allah di dalam Yesus Kristus memberi diri untuk mati di kayu salib, menebus dosa dan kesalahan kita. Untuk itu, kita sudah diberi kasih yang paling terbesar dan kita bisa menikmatinya hingga saat ini. Oke, kita masuk ke buah roh yang kedua adik-adik, yaitu apa? Sukacita. Apa? Sukacita. Oke, apa sih yang dikatakan dengan sukacita itu? Bahwa sukacita itu lebih dari kebahagiaan. Sukacita tidak ditentukan oleh keadaan, sifat, atau tetap dalam situasi baik atau tidak baik. Karena apa? Karena sukacita adalah berasal dan berdasarkan Allah. Firman Tuhan yang terkait dengan sukacita kita juga bisa lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 16, yaitu bersukacitalah senantiasa. Masuk ke buah roh yang ketiga, yaitu damai sejahtera. Apa adik-adik?
damai sejahtera. Pernahkah kalian mendengar istilah peace atau lebih tepatnya dikatakan damai sejahtera, dalam istilah yang lain adalah peaceful. Damai di hati kita yang menggantikan kemarahan, rasa bersalah, dan kecemasan. Damai sejahtera juga kita bisa kaitkan dengan ucapan bahagia yang tertulis di dalam Alkitab, yaitu kitab Matius pasal 5 ayat 9. Dikatakan di situ bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kita dikatakan berbahagia jika kita membawa damai. Buah roh yang keempat ialah kesabaran. Kakak ulang, kesabaran. Pengertian kesabaran, mampu mengekang diri, bertahan dalam keadaan sulit dan tidak mudah menyerah atau mengeluh. Contohnya yang bisa kita lihat di keadaan sehari-hari adik-adik apa misalnya? Ya, sekarang kita masih dalam kondisi pandemi kan ya. Kita sudah beberapa bulan ini cuma hanya bisa bertahan di rumah. Bahkan belajar dan ibadah pun kita lakukan dari rumah. Kita masih bersabar dan diberi waktu oleh Tuhan untuk masih bisa menikmati belajar dan ibadah dari rumah. Kemurahan dan kebaikan. Dua buah roh ini dikatakan buah kembar karena kemurahan dan kebaikan adalah hal yang terkait. Arti dari kemurahan dan kebaikan itu memiliki sifat lemah lembut, belas kasihan yang mengalir dari hati yang tulus dan melakukan hal-hal yang baik. Hal kemurahan kita juga bisa lihat di Alkitab pada kitab Lukas 6 ayat 36. Apa dikatakan di situ? Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kemurahan identik dengan kebaikan, bahwa kemurahan Tuhan ditunjukkan dengan berlimpah kebaikan bagi ciptaannya. Kesetiaan, bahwa artinya ialah sifat seseorang yang layak dipercaya, setia, dapat diandalkan untuk lakukan hal yang baik dan benar, dan tidak terpengaruh oleh ajakan-ajakan yang tidak baik. Contohnya membuktikan kesetiaan, bahwa adik-adik, kakak lihat terus tetap setia mengikuti ibadah online setiap minggu. Itulah bukti kesetiaan yang dicontohkan dalam kehidupan sehari. Buah roh yang selanjutnya adalah kelemah lembutan. Kakak ulang, kelemah lembutan. Dikatakan lemah lembut bukan berarti lemah loh adik-adik. Apa sih arti yang sebenarnya dengan kelemah lembutan dalam buah roh ini? Yaitu dia mampu untuk mengampuni kesalahan, memperbaiki kekeliruan, menguasai jiwanya dengan baik, dan senang hati menerima teguran ataupun kritik. Firman Tuhan juga yang terkait di dalam kelemah lembutan, kita ambil dari Yakobus 1 ayat 21. Apa dikatakan firman Tuhan di sana? Bahwa terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Buah roh yang selanjutnya ialah penguasaan diri. Apa adik-adik? Penguasaan diri. Artinya bahwa kita harus bisa menahan diri untuk tidak melakukan suatu keinginan yang membawa kepada ketidakbaikan. Karena apa? Karena keinginan diri yang bertentangan dengan kehendak Allah dan sifatnya bersifat daging. Contohnya apa sih keinginan daging itu? Yaitu misalnya dalam keadaan marah, kemudian suka bertengkar, ataupun malas, dan lain-lain yang membawa kepada ketidakbaikan. Oke, demikian firman Tuhan. Selanjutnya, kita mau belajar apa ya dari pengajaran ini adik-adik?
Ada dua hal yang mau disampaikan melalui pengajaran ini. Yang pertama, hidup yang dipimpin oleh roh. Oke, maukah adik-adik berbuah roh? Tentunya mau, bukan? Tapi harus ada syaratnya loh kalau hidup yang dipimpin oleh roh. Artinya apa? Bahwa hidup yang dipimpin oleh roh adalah kita harus terlebih dahulu menghadirkan Roh Kudus dalam diri kita sehingga kita pasti memiliki buah roh. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ini adalah jaminan bagi kita bahwa ketika kita hidup dipimpin oleh roh, pasti kita memiliki buah roh. Hal yang kedua yang kita dapat pelajari dari pengajaran ini yaitu miliki buah roh. Bahwa ketika kita tahu bahwa hidup kita sudah dipimpin oleh roh dan bersedia dan mau menghadirkan Roh Kudus di dalam hati kita, maka siapapun yang memiliki roh tersebut dalam diri kita ataupun orang percaya, pasti nyata dan nampak buah roh dalam dirinya. Itulah dua hal yang kita pelajari dan kita bisa nyatakan dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik. Mari kita mau diri kita dipimpin oleh roh dan pasti kita memiliki buah roh. Demikian pengajaran kita adik-adik, Tuhan memberkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Yani. Sekarang kita akan mengerjakan aktivitas. Aktivitas terbagi menjadi beberapa kelas adik-adik. Kakak mulai dari kelas 1-2 terlebih dahulu ya. Aktivitas kelas 1-2 adik-adik menyebutkan 9 buah roh yang tadi sudah diajarkan oleh Kak Yani. Kemudian adik-adik minta mama atau papahnya memvideokan adik-adik saat membacakan 9 buah roh tadi. Kemudian setelah ada videonya boleh mama atau papa kirimkan ke grup WhatsApp kelas 1 dan 2. Itu aktivitas kelas 1 dan 2. Untuk aktivitas adik-adik kelas 3 dan 4, adik-adik membuat pohon iman. Caranya adalah adik-adik butuh kertas, kemudian adik-adik butuh pensil warna, adik-adik butuh pulpen atau pensil untuk menulis, adik-adik butuh lem. Caranya adalah adik-adik menggambar pohon terlebih dahulu di selembar kertas. Lalu setelah adik-adik gambar pohon, adik-adik boleh gambar buahnya. Terserah mau buah apel, mau buah jeruk, adik-adik bisa gambar. Dan setelah adik-adik gambar, adik-adik silakan warnai. Warna daunnya hijau, warna batangnya coklat, dan adik-adik warnai buahnya sesuai dengan buah yang adik-adik gambar. Dan setelah adik-adik mewarnai, adik-adik siapkan 9 kertas kecil yang berisi 9 buah roh yang tadi adik-adik sudah dengar. Nih, kecil-kecil aja ya adik-adik ya. Kenapa kecil-kecil? Karena nanti adik-adik akan tempelkan di pohon ini. Gitu, adik-adik tempelkan satu-satu setelah adik-adik warnai. Damai sejahtera, penguasaan diri, sukacita, gitu sampai 9 buah roh adik-adik tempelkan. Kemudian akan jadi seperti ini kira-kira adik-adik. Ya, ini aktivitas untuk kelas 3 dan 4. Untuk aktivitas kelas 5 dan 6, adik-adik membuat pembatas Alkitab. Gitu, adik-adik buat pembatas Alkitab, caranya adalah kurang lebih sama seperti kelas 3-4 tadi. Adik-adik perlu kertas,
Adik-adik perlu pensil warna. Adik-adik perlu lem. Kemudian perlu gunting. Dan caranya adalah adik-adik gambar buah yang adik-adik inginkan di kertas. Misalkan adik-adik mau menggambar buah apel. Adik-adik gambar apel di kertas ini. Kemudian setelah adik-adik gambar, adik-adik warnai. Apel warnanya merah, adik-adik warnai merah. Di dalam apel nanti, adik-adik tuliskan 9 buah roh yang tadi adik-adik sudah dengar dari Kayani. Itu di atasnya tulis judul buah roh. Dan di bawahnya ada 9 buah roh. Kemudian setelah adik-adik gambar, adik-adik tulis, adik-adik warnai, adik-adik gunting. Sampai berbentuk seperti apel. Nah, ini adik-adik taruh dalam Alkitab adik-adik sebagai pembatas Alkitab. Ini aktivitas kelas 5 dan 6. Jangan lupa adik-adik kerjakan dan adik-adik foto. Setelah adik-adik foto, adik-adik kirim ke grup WhatsApp kelas 5 dan 6. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Ada berapa buah roh yang sudah diajarkan? Betul sekali, ada 9. Supaya lebih ingat dan bisa menghafalkan, kita akan menaikkan pujian buah roh dan akan dimedai dengan lagu Hatiku Senang. Ayo Bang. Bersyukur Tuhan, kami sudah selesai beribadah saat ini. Kami sudah memuji nama-Mu Tuhan, kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan melalui firman Tuhan hari ini. Dan biarlah setiap firman yang ditaburkan bisa bertumbuh dalam hidup kami dan dapat kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah kiranya Tuhan kami bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan melalui kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, terima kasih. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih sudah mengikuti ibadah dengan baik. Sampai bertemu di ibadah online berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tetap di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!
dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah. Kamera standby.